Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Salam saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ini minggu pertama kita ibadah tetapi tetap di rumah di bulan Mei. Dan kita beribadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Sebelum kita beribadah, mari siapkan hati saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita minta supaya dalam ibadah online ini Tuhan berkenan atas kita. Tuhan menolong kita, Tuhan menjamah kita, dan Tuhan hadir di keluarga saudara masing-masing. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur nafas kehidupan Engkau berikan atas kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur, kami melihat penyertaan-Mu sempurna atas kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, yang ada di rumah masing-masing, epicenter of mercy, di mana saat ini kami boleh menaikkan syukur kami, dan kami mau declare betapa baiknya Engkau atas kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan beribadah, sebentar kami juga akan menerima tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan yang kudus, sakramen yang kudus. Kami mengucap syukur. Sekalipun situasi kami sedemikian rupa sederhana, kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, berbicara. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan isi hati-Mu, sampaikan apa yang Engkau mau untuk kami lakukan, supaya kami berjalan sesuai dengan tuntunan. Di dalam nama Yesus, Tuhan yang senantiasa membela firman-Nya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saudara dikasihi Tuhan, banyak saya mendengar hari-hari ini bahwa orang khawatir akan pekerjaan. Saya banyak mendengar hari-hari ini banyak orang khawatir akan masa depannya. Banyak orang hari-hari ini khawatir kalau di PHK, bahkan tidak mendapatkan apa yang selama ini dia dapatkan. Tapi maafkan saya, jarang saya dengar
orang khawatir, takut kehilangan kemuliaan Tuhan. Saya jarang mendengar orang khawatir dan takut bahwa dia tidak ada tetap dalam. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ketika virus COVID-19 ini berjalan, terutama Anda, kita yang tinggal di Jawa Barat, dikagetkan dengan dentuman suara yang berulang-ulang, yaitu seperti gempa yang luar biasa. Beberapa orang berkata, apa yang terjadi? Adakah Tuhan marah? Adakah ini tanda-tanda kiamat? Adakah tanda-tandanya akhir zaman? Saya mau katakan, Tuhan memang segera datang. Tuhan yang saudara sembah pasti akan datang. Dan itu segera datang. Kapan? Tuhan punya rencana yang indah. Nah, saya mau sampaikan buat Epicenter of Mercy, tanda-tanda apa tentang kedatangan. Saya tidak mengatakan Tuhan besok, lusa, tahun depan, minggu depan, 2 tahun lagi datang. Tidak. Tapi Alkitab mengajarkan kita tanda-tanda kedatangannya jelas bagi kita. Mari buka Alkitab kita. Mari buka Alkitab kita, terambil dari 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. 2 Petrus 3 ayat yang ketiga. Saya bacakan buat saudara. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekan, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsu. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saudara mungkin tanya, Pak Abraham, Pak Pendeta, apa tanda yang pertama? Jelas 2 Petrus 3 ayat 3 mengatakan pengejek-pengejek, penyesatan semakin merajalela. Banyak orang menyampaikan sesuatu, saya tidak tahu apakah itu betul nubuatan atau dibuat-buat. Yang jelas pengejek-pengejek telah muncul. Pengejek-pengejek telah ada, penyesat-penyesat ada. Bahkan Alkitab berkata dengan jelas kok, penyesatan itu dimulai dari rumah Tuhan. Jadi apakah tandanya ada, Pak? Ada. Apakah jelas tanda ini? Jelas. Jelas. Pak, maaf. Bahkan saya katakan, itu ada di sekitar kita. Itu ada di sekitar kita. Makanya Epicenter of Mercy, saya ingatkan buat saudara, waspada. Tetap dalam tinggal akan Tuhan. Jangan ikutin bidat-bidat yang mengajak kita menjauh daripada Tuhan. Tanda yang kedua saya mau sampaikan buat saudara. Saya ambilkan dari 2 Timotius 3 ayat 1 dengan ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat pertama sampai yang kelima. Saya bacakan buat saudara. Ayat pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Masa sukar. Saudara nggak usah aminkan, itu sedang kita hadapi hari-hari ini. Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Ada saudara-saudara, ada. Bahkan ayat berikutnya berkata demikian, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelek-jelekan orang atau suka mencari kelemahan orang, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik. 2 Timotius 3 ayat yang keempat berkata demikian, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 2 Timotius 3 ayat kelima berkata demikian,
Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka. Jadi poin yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah tanda-tanda zaman itu? Ketika kejahatan semakin meningkat, ketika hal-hal yang buruk mulai meningkat, hal-hal yang tidak baik mulai meningkat, ada penyesat-penyesat, ada pengejek-pengejek, ada bidat-bidat yang baru. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, epicenter of mercy yang saya kasihi, sering saya ingatkan dalam ibadah-ibadah raya, sering saya sampaikan di mimbar-mimbar yang saya sampaikan, hati-hati dengan pengajaran yang tidak jelas. Hati-hati dengan euforia-euforia yang tidak berasal daripada firman Tuhan. Dan hati-hati dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Hati-hati dengan janji-janji yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ada di sekitar saudara? Ada. Yang ketiga, poin yang ketiga maksud saya. Poin yang ketiga terambil dari 2 Petrus 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. 2 Petrus 3 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-7. Ayat ke-5 berkata demikian. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat ke-6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat ke-7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi poin yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bila mana tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua segera ada, ketika firman Allah harus tersampaikan. Ketika firman Allah harus disampaikan sampai ke semua makhluk. Halangan apa, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Yang namanya teknologi, yang namanya handphone, yang namanya informasi bisa didapatkan hanya dengan satu pencet tombol saja. Dengan kata lain, apa yang dikatakan Tuhan pasti. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau kita melihat hari-hari ini, banyak orang yang lengah, banyak orang yang tidak mengerti. Padahal saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kuota hidup kita, saya ulangi sekali lagi, kuota hidup kita tidak pernah tahu kapan berakhir. Sering saya sampaikan dalam banyak kesempatan, hidup kita itu seperti jam tangan yang sudah di-on-kan baterainya. Jam ini akan terus berputar, siang ataupun malam, pagi maupun petang. Diperhatikan atau tidak, jarum jam itu tetap berputar. Saudara lihat setiap menit atau tidak, jarum jam itu tetap berputar. Anda tidur, jarum jam itu tetap berputar. Tetapi kita tidak pernah tahu kapan berhentinya jarum jam itu karena baterainya telah habis. Mungkin pagi, mungkin siang, mungkin sore, atau mungkin tengah malam. So we are. Sama kita dalam Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan kita berakhir. Tetapi yang jelas saya mau sampaikan buat saudara, sadarilah bahwa kita hidup ada dalam rancangan Tuhan. Saya berikan konklusi buat kita semuanya, terutama jemaat yang dikasihi Tuhan, epicenter of mercy. Bagaimana kita mengenal tanda-tanda kedatangannya? Yang pertama adalah ketika pengejek-pengejek atau penyesatan semakin
meraja. Yang kedua, apa tanda-tanda kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua? Ketika kejahatan semakin meningkat. Yang ketiga, bila mana tanda-tanda zaman itu nyata. Yang ketiga, ketika firman Allah harus tersebar sampai pelosok. Ada amin selalu dikasih pada Yesus Kristus. Ketika firman menjadi gaya hidup, ketika Tuhan menjadi pegangan hidup, kapanpun Tuhan datang, kita akan senantiasa siap sedia. Ada seorang jemaat tanya kepada saya, Pak, saya mimpi bertemu dengan Tuhan, dan Tuhan datang, Tuhan akan habisi dunia ini segala macam. Apakah ini, Pak, simbol bahwa Tuhan akan datang? Saya jawab jemaat yang bertanya kepada saya, yang penting bukan Tuhan datang besok, lusa, minggu depan, atau tahun depan, atau tahun depan. Tapi yang penting adalah ketika Tuhan datang tiba-tiba, seluruh waktu dan kehendaknya, siapkah saudara menghadapi semua itu? Saya percaya jemaat Epicenter of Mercy, saudara senantiasa mempersiapkan diri. Hidup benar di hadapan Tuhan, tidak menggantikan firman dengan apapun juga, tetap berharap hanya kepada Tuhan, dan tetap percaya bahwa Tuhan yang berfirman pasti menggenapi janji firman-Nya. Kita siapkan hati kita. Kita siapkan roti dan anggur yang di rumah saudara. Kita akan masuk sakramen yang kudus. Sakramen yang Tuhan lakukan. Dan sakramen yang memang Tuhan kehendaki untuk kita juga mengerjakan. Surat Rasul Yohanes mengingatkan kita, barang siapa yang datang kepada Aku dengan mengaku segala dosa dan pelanggarannya, maka ia adalah Allah yang setia dan adil. Oleh darahnya kita dikuduskan, oleh darahnya kita disucikan, oleh darahnya kita dilayakkan, bahkan oleh darahnya kita duduk seperjamuan dengan anak domba. Kita siapkan hati kita siapkan roh kita naikkan pujian bahwa Allah hadir bersama dengan kita. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
saudara bangkit berdiri. Kita berdoa. Di hadapan kami ada roti dan anggur. Roti dan anggur adalah melambangkan tubuh dan darah Kristus. Oleh sebab itu kuduskan kami ya Tuhan, supaya kami layak untuk menerima bagian yang terbaik. Engkau tinggal di dalam kami, dan darah-Mu mengalir dalam darah kami. Hamba memberkati roti dan anggur di hadapan jemaat-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap masuk dalam sakramen yang kudus, yaitu perjamuan kudus. Angkat rotimu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Ini bukan roti biasa, tapi roti yang telah diberkati sebagai lambang daripada tubuh Kristus. Dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku terima daripada Allah Bapa, aku teruskan kepadamu. Yaitu pada malam waktu sebelum Yesus Kristus diserahkan, Ia mengambil roti dan mengucap syukur atasnya. Kemudian Ia memecah-mecahkannya dan bersabda, inilah tubuhku yang terpecah bagi kamu. Dan perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Katakan amin jemaat yang di rumah, dan makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawanmu di hadapan Tuhan. Ini bukan cawan biasa, sebab di kayu salib dalam Golgota Dia berkata, it is finished. Semuanya sudah selesai. Kutuk yang seharusnya saudara terima telah dibayar lunas. Penghukuman yang seharusnya kita alami dibayar lunas. Bahkan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Yesus sendiri. Angkat cawanmu di hadapan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Lalu setelah itu Yesus Tuhan mengambil cawan, mengucap syukur atasnya, kemudian Ia bersabda, this cup is new covenant with my blood. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku sendiri, kata Tuhan, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang di rumah, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan yang kita angkat tinggi di hadapan Tuhan ini merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Katakan amin. Mari minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Taruh cawanmu, buka tanganmu di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Kita akan berdoa untuk mengakhiri ibadah ini, dan kita juga akan berdoa karena ini minggu pertama. Anda yang akan mengembalikan perpuluhan, baik secara cash maupun transfer,
biarlah pemberian saudara berkenan di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu minggu hari ini. Terima kasih buat paparan firman-Mu tentang tanda-tanda kedatangan-Mu. Biarlah hati kami diculihkan. Kami mengerti akan setiap tanda-tanda yang ada. Kami tidak acuh tak acuh. Kami tidak masa bodoh. Tapi justru kami mempersiapkan diri. Kami berbenah diri. Supaya kami mengerti apa yang Tuhan maui untuk kami hidupi. Engkau telah mengingatkan kami akan penyesat-penyesat, bahkan pengejek-pengejek. Engkau telah mengingatkan kami, bahkan akan ada kejahatan-kejahatan. Engkau telah mengingatkan kami akan ada masa-masa yang sukar di akhir zaman. Bahkan Engkau mengingatkan kami, pemberitaan firman itu harus sampai kepada seluruh makhluk. Terima kasih buat tuntunan. Terima kasih buat teguran. Dan terima kasih buat perjamuan kudus yang boleh kami lakukan. Engkau ada dalam kami dan kami dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus mengingatkan kami supaya kami lebih dekat persekutuan kami di dalam Engkau. Dan kami percaya kekuatan firman itu membebaskan kami. Engkau lihat jemaat yang di rumah, ini minggu pertama ya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami di hadapan. Ungkapan syukur kami apapun keberadaan kami. Sebab Engkau berfirman, hendaklah kami datang bukan dengan tangan hampa ke hadapan, tapi kami mau persembahan di hadapan. Berkati persembahan yang ada, baik cash maupun melalui transfer. Kami percaya Tuhan dipermuliakan dengan persembahan ini. Bahkan khusus buat perpuluhan kami ya Tuhan. Lihat kami Bapa. Sekalipun situasi yang kami hadapi tidak semakin baik, sekalipun virus ada di mana-mana, tapi kesetiaan kami tetap ada di dalam. Kami membawa persembahan perpuluhan kami ya Bapa, kuduskan, sucikan. Biarlah ini menjadi tanda kesetiaan kami. Ini adalah hak-Mu untuk kami bawa ke rumah. Terima kasih Tuhan. Kelimpahan, berkat, kesempurnaan akan melimpah atas kami. Terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami bila berkat Tuhan sempurna atas kami. Mari buka kedua tanganmu, buka hatimu, arahkan rohmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan diberikan engkau shalom, damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah apa yang engkau kerjakan. Tuhan buat berhasil. Sebab kasih karunia pertolongan datang daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Yesus Tuhan. Pertolongan Roh Kudus sempurna atas kita dari hari ini sampai Maranatha. Bahkan saat kali yang kedua dia menjemput kita di awan-awan yang permai. Satu pun di antara kita tidak ditemukan bercacat. Yang diberkati Tuhan jemaat yang di rumah, sama-sama kita berkata, amin.